Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Halo Smart Listener, apa kabar Anda? Di kesempatan hari ini tidak terasa ya, kita sudah sampai di tanggal 10 Januari 2022. Nah, selamat tahun baru buat Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, mewakili segenap yang bertugas dari Radio Smart FM All Network di 10 kota besar di Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 ini segala keinginan Anda, kebutuhan Anda, termasuk mungkin juga resolusi Anda yang mungkin belum terwujud di tahun-tahun yang lalu, itu bisa segera terwujudkan dengan usaha dan juga berdoa pastinya. Nah, tetapi ada banyak hal yang menarik untuk kita bisa lihat lebih jauh di tahun 2022 ini, belajar dari pengalaman-pengalaman serta pembelajaran yang didapat di tahun 2021. Termasuk, nah, Mas Yuswo Hadi atau Mas Iwo pagi hari ini yang juga akan sharing tentang 8 pelajaran marketing yang didapat di tahun 2021. Kita sapa terlebih dahulu. Mas Iwo, selamat pagi, selamat tahun baru. Halo, selamat pagi, selamat tahun baru. Sehat ya Mas Iwo ya? Ya. Oke, ini di Jakarta atau lagi di Bali lagi? Ya, di Jakarta. Di Jakarta. Baik Mas Iwo, saya tidak ingin berlama-lama karena saya yakin ada banyak hal yang bisa di-sharingkan di pagi hari ini, khususnya berhubungan dengan marketing ya, karena di tahun 2021 pastinya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diintisarikan. Nah, Mas Iwo siap bagikan untuk hari ini. Tapi kenapa kita fokusnya ke 8 pelajaran marketing ini, Mas Iwo? Ya, ini ya karena kebetulan ini personally ya sebenarnya ya. Jadi gini ceritanya, sebelum kan saya hampir tiap hari ya, atau paling mungkin seminggu bisa 4-5 kali saya akan posting di IG. Yes. Ya. Jadi kemudian saya pas di akhir tahun saya flashback, lihat dari Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, dilihat karena memang yang saya posting adalah mengenai marketing ya, kemudian saya kayak dirangkum gitu. Terus kemudian dari situ, wah ini kayaknya menarik nih, bisa refleksi gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi refleksi, lihat ke belakang dari Januari sampai Desember, terus kemudian ada peristiwa apa aja selama berbagai bulan itu ya. Terus kemudian dari situ coba kita lihat, kita flashback, kita refleksi apa-apa pelajaran yang bisa kita peroleh di tahun yang lalu ya. Ketemu 8-nya sih ya, ketemunya 8 gitu. Jadi ini semacam kaleidoskop begitu ya Mas Iwo ya. Kayak gitulah ya. Jadi teman-teman dengan begitu kan kita di awal tahun nih. Jadi dengan di awal tahun mudah-mudahan masih bisa kita refleksi. Ini kan masih belum full nih, masih warming up nih sekarang nih. Jadi kita lihat ke belakang, kemudian kita jadi bekal senjata untuk kita nanti menghadapi tahun yang baru gitu. Kira-kira gitu. Mas, tapi kan pada dasarnya kenyataannya di tahun 2021 itu kan kencang banget sama varian Delta ya. Kita harus bisa menyandingkan juga antara kenyataan dan juga usahanya. Pandemi COVID-19 juga masih berlangsung. Sekarang nih, varian Omicron nih, yang sekarang lagi merajalela di Indonesia juga sebagian sudah cukup banyak yang kena. Yang ingin saya tanyakan Mas Iwo, apakah mungkin dengan hadirnya pandemi varian terbaru ini, sebetulnya lesson learn-nya ini juga sama aja, atau mungkin juga ada hal yang bisa di-upgrade lebih jauh? Kalau kita bicara masalah dari sisi marketingnya, Mas Iwo. Ya, jadi kalau dari sisi marketing yang jelas perubahan dari sisi, karena semua ujung-ujungnya semua perubahan itu berasal dari perubahan konsumen, ya. Makanya kalau saya melihatnya bukan dari sisi kesehatan, ya. Kalau dari sisi kesehatan, dari sisi politik, dari sisi macam-macam itu orang lain. Kalau saya lihatnya dari sisi marketing itu selalu apakah Delta, apakah Omicron itu akan pengaruh kepada psikologi konsumen, dan itu akan pengaruh kepada bagaimana dia spending dan kemudian bagaimana perilakunya gitu ya. Jadi ini juga menarik nih ketika 2021 dan 2002, terutama 2021 ya, Delta menguasai, sekarang Omicron. Maka kalau saya kebetulan sudah survei, itu mereka nganggap Delta itu sama dengan Omicron, itu sama, kira-kira sama dengan Delta gitu ya. Jadi konsumen mengatakan begitu, sehingga dampaknya juga nanti mereka merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi tentu saja karena sudah berpengalaman di 2021 dan 2020, maka konsumen kita lebih confident menghadapi Omicron, kira-kira gitu.
Oke, baiklah. Kita tahan sebentar ya, 8-nya apa saja, nanti kita akan coba highlight sedikit di awal sesi kedua. Nah, untuk Anda Smart Listeners yang ingin ikutan belajar tentang sebuah perspektif subjektif sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Yuswohadi atau Mas Iwo, nggak ada salahnya juga kalau Anda bisa coba memilah-milah. Karena dari sisi marketing ini banyak sekali poin-poin atau lesson learn yang bisa disampaikan nanti tentang 8 pelajaran marketing yang didapat di tahun 2021. Sebagai pembelajaran ya Mas Iwo ya, agar segala satu hal yang mungkin mendekati kejadian yang sama di tahun ini, itu bentuk dampak antisipasinya sudah bisa dilakukan dari sekarang. Ya, meminimalkan resiko dan juga kejadiannya. Nah, kita akan break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kami live di kanal YouTube Smart FM, jadi Smart Listeners bisa coba berinteraksi bersama dengan kami di kanal YouTube Smart FM atau di WhatsApp kami. Line komunikasi WhatsApp sudah kami buka di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart Listener, BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat merupakan lembaga pemerintah yang memiliki program mengelola dana peserta untuk wujudkan rumah pertama. Tapera menghimpun dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat peserta Tapera. Pada tahap awal, Tapera melayani pegawai negeri sipil PNS dan berikutnya bisa dinikmati oleh TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, pegawai swasta, dan pekerja mandiri atau sektor informal. Caranya mudah. Tiap peserta wajib membayar simpanan 3% dari pendapatan tiap bulan, dan tiap peserta bisa dapat pembiayaan rumah, seperti pemberian rumah pertama, pembangunan rumah pertama, serta renovasi rumah pertama setelah menjadi peserta minimal 1 tahun. Plus pengembalian tabungan saat berhenti menjadi peserta dan mendapatkan hasil pemupukannya. Tapera kredibel dan terpercaya, diawasi Komite Tapera, yaitu Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan profesional. Mari bergabung bersama Tapera, bersama wujudkan rumah pertama. Supaya badan sehat, harus makan makanan yang bergizi. Supaya pikiran dan hati juga sehat, harus dengarkan atau menyaksikan yang bisa menginspirasi. Yang datangnya dari hati. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui YouTube kanal Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan Anda menyaksikan dan mendengarkan setiap program kami dan pastikan juga Anda subscribe kami di YouTube kanal Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswohadi, Managing Partner InVenture.
Ya, terima kasih Spanister, Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yusuf Hadi atau Mas Iwo. Kita masih belum menyentuh satu poin pun ya tentang apa saja pelajaran dari sisi marketing yang didapat dari perspektifnya Mas Iwo di tahun 2021. Ini bagus sekali sebetulnya untuk bisa dipelajari, dipahami, bahkan mungkin juga dikenali lebih jauh karena memang masih dalam pandemi COVID-19, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi konsumen juga akan punya satu hal yang akan terus berulang ya kalau kita tidak mampu jeli menyikapi pembelajaran yang akan disharingkan oleh Mas Iwo di pagi hari ini. Nah, kami undang Anda berinteraksi. Nanti Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 dan kami live di kanal YouTube dan juga Facebook Smart FM. Jangan lupa yang ingin berkomentar di kanal YouTube Smart FM, silakan Anda bisa tuliskan di kolom live chat yang telah kami siapkan. Mas Iwo, tanpa berlama-lama, silakan kita mulai bongkar satu persatu apa saja 8 pembelajaran marketingnya. Oke, yang pertama, jadi ini nggak urut bulan, nggak urut apa ya, tapi pokoknya saya yang paling berkesan aja ya. Yang pertama adalah mengenai peristiwa, ini asalnya dari peristiwa ini, yaitu peristiwa, dan kemudian dari peristiwa itu kemudian direfleksikan pelajarannya apa gitu ya. Yang pertama adalah mengenai hampir bangkrutnya Garuda ya. Itu kira-kira di bulan Juni atau Juli ya, awal sekali pengumuman bahwa Garuda itu karena COVID dan karena utang ya. Jadi utangnya sudah sampai kalau sekarang itu sudah sampai hampir 140 triliun ya. Jadi dan tiap bulan bisa nambahnya 14 triliun gitu ya. Jadi tapi kebetulan terselamatkan ya, dan saya sudah yakin sih pasti Garuda itu akan terselamatkan karena begitu banyak heritage ya, atau dia sebagai national flag carrier ya, jadi dia sangat strategis secara historical sangat strategis, jadi nggak mungkin akan dibangkrutkan gitu ya, tetapi secara bahkan Menteri Pak Wamen sudah ngomong bahwa Garuda itu secara teknis itu sudah bangkrut gitu ya. Nah, itu peristiwanya. Terus kemudian adalah pelajarannya saya tulis di sini adalah big is not always an advantage ya. Jadi artinya apa? Bahwa di era triple disruption, teman-teman masih ingat ya, triple disruption itu adalah disrupsi 3, kita sekarang menghadapi ada 3 disrupsi digital, disrupsi milenial, dan yang terakhir adalah disrupsi pandemi yang paling berat saat ini ya, teman-teman. Nah, itu di tengah triple disruption ini, gede itu ternyata tidak kalau dulu gede itu adalah advantage karena kita punya resource yang banyak ya. Tetapi kalau gede tapi geraknya kayak gajah bengkak gitu ya, kayak dinosaurus yang sudah nggak relevan lagi, dan dia nggak bisa lincah bergerak, maka itu justru menjadi bukan menjadi aset tapi jadi liability justru gitu ya. Jadi pelajarannya justru mereka yang lincah, mereka yang cepat, mereka yang tepat merespon perubahan, itulah yang akan bisa survive di tengah triple disruption. Kalau dulu ketika lingkungannya itu normal, ketika lingkungannya itu linear gitu ya, maka gede itu menjadi kekuatan ya, karena dengan keraksasaannya kita bisa menguasai customer, kita bisa punya infrastruktur, punya cabang, ya punya karyawan yang besar gitu ya. Nah, sehingga kalau gede juga reputasinya juga kuat gitu ya. Tetapi di tengah kondisi yang bergelombang, kondisi yang disruptif gitu, justru besar ini kalau nggak lincah justru malah kayak kasusnya Garuda, kebanyakan karyawan, kebanyakan utang ya, terus kemudian tidak produktif karena apa? Karena demand praktis nol ya. Sehingga kalau pemasukan nggak ada, karyanya besar, overhead-nya besar, maka jadi justru beban luar biasa gitu. Jadi ini pelajaran yang pertama ini yang terutama ini bagi teman-teman yang bergerak di bisnis kecil dan menengah itu jadi confident sekarang justru. Wah, dulu selalu bilang, wah ini saya nggak punya apa-apa, nggak ada karyawan sedikit, gedung sekarang baru merasakan, wah di masa pandemi justru barangkali kekecilan itu. Nah, salatnya gitu ya, kecil kalau kayak gajah,
geraknya ya sama aja gitu. Tapi kalau kecil tapi lincah, dia akan bisa mengalahkan yang besar tetapi nggak bisa bergerak gitu. Tapi bukan berarti ya Mas Iwo ya, para pelaku UMKM ini nggak boleh besar juga ya, seperti yang disebutkan. Oh iya, betul. Gitu, ya, bukan berarti ini jangan disalah-artikan ya. Perlu lulusan itu ya Mas ya. Betul, ketika besar ya, kayak misalnya Gojek dan Tokopedia kan sudah besar ya, tetapi mereka geraknya bisa sangat lincah gitu ya, melakukan merger dan sudah justru terjadi pada saat ya, justru penggabungan itu terjadi pada saat kondisi ekonomi lagi buruk-buruknya ya. Mereka udah raksasa gitu ya, tapi kalau raksasa geraknya atau AirAsia ya, itu AirAsia itu hampir sama kasusnya dengan Garuda ya. Tapi ketika sama-sama kena COVID ya, sama-sama nggak ada demand, justru AirAsia menjadi super apps ya, dia bertransformasi menjadi super app kayak Gojek gitu. Dia bahkan beli Gojek di Thailand. Ya, jadi ini terlihat bagaimana sebenarnya kira-kira AirAsia sama Garuda sama, tapi yang satu bisa sangat lincah, yang satu udah nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa gerak karena kebanyakan utang, kebanyakan overhead dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Itu lesson learn yang pertama gitu ya. Besar bukan berarti menjaminkan. Jadi ini sekaligus pelajaran juga buat para pelaku UMKM yang masih kecil-kecil nih, yang masih menengah. Ya jangan takut juga untuk besar, tapi harus agile, harus lincah. Itu poinnya Mas Iwo ya. Oke, yang kedua Mas Iwo, silakan. Oke, yang kedua peristiwanya adalah tadi yang sudah saya sedikit singgung, yaitu merger antara Gojek dan Tokopedia. Ya, nah jadi itu bulannya apa ya? Kalau nggak salah sekitar Juni juga, ya. Kalau nggak salah sekitar Juni, pada bulan Juni itu ya sebenarnya sebelumnya sudah diprediksi sih, karena berita-beritanya juga sudah mulai muncul sejak tahun lalu, tapi terwujud kalau nggak salah Juni ya, kalau Juni Juli itu terjadi merger yang luar biasa antara Gojek dengan Tokopedia, sekarang menjadi GoTo ya. Nah, pelajarannya apa teman-teman? Pelajaran yang bisa kita tarik adalah bahwa di era digital sekarang ini, teman-teman, itu produk brand ya, atau saya sebutnya ekosistem brand ya, ekosistem brand itu lebih matters gitu ya, matters more ya dibandingkan produk brand gitu. Ya. Apa itu ekosistem brand? Ekosistem brand adalah brand di mana dia mencoba menggabungkan atau mengintegrasikan atau mengorkestrasi ya value chain. Ya, value chain. Dan dia adalah platform yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Ya, nah itulah gampangnya Gojek lah, gampangnya Traveloka, ya, gampangnya adalah Tokopedia, ya, gampangnya adalah Apple, gampangnya Google gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya adalah brand yang bukan produk. Kalau produk itu kan saya jualan makanan, saya juga jual mobil, jual motor, ya itu produk. Tapi kalau ini enggak, dia menghubungkan penjual dengan pembeli, ya. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa ekosistem brand itu terkait dengan Gojek dan Tokopedia? Mereka melakukan merger, tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem ya yang mereka bangun. Ya, kita tahu bahwa Tokopedia itu di ekosistem e-commerce, ya, kemudian Gojek itu di ekosistem transportasi, ya, macam-macam ya di nggak hanya cuma transportasi melebar-lebar gitu ya. Tokopedia juga melebar-lebar gitu. Tapi dengan bergabung maka ekosistemnya menjadi lebih besar lagi gitu. Ya, penguasaan ekosistem menjadi lebih besar lagi. Jadi mereka sebenarnya bergabung untuk memperluas kekuasaan atau memperluas penguasaan ekosistem gitu. Ya, jadi itu yang semua sekarang terjadi. Startup itu berjuang untuk menguasai ekosistem kelautan, menguasai ekosistem warteg, ya, menguasai ekosistem pesantren, ya, semua ekosistem nanti akan diambil oleh para startup ini dan kemudian mereka akan menjadi ekosistem brand gitu. Jadi saya mengatakan di situ ekosistem brand is more powerful than product brand gitu ya. Jadi sekarang adalah eranya ekosistem brand. Kalau tahun-tahun sebelumnya adalah eranya produk brand atau corporate brand, maka sekarang inilah eranya ekosistem brand
gitu. Okay. Mas, wejangannya agar para pemilik produk brand ini tidak terlalu khawatir dengan statement ini, apa yang dilakukan, Mas? Agak ngeri-ngeri. Nah, ini makanya saya mengatakan teman-teman ya di dalam buku Cool and Agile Brand itu saya mengatakan bahwa terjadi pembilasan brand lama dan brand baru karena kebanyakan brand lama adalah produk brand. Ketika kemudian itu muncul pemain-pemain baru dengan pendekatan yang ekosistem, maka mau nggak mau produk ini menjadi dibilas gitu ya oleh ekosistem brand ini gitu. Ya, nah, produk brand yang tidak bisa loncat atau bertransformasi menjadi ekosistem brand ya dia akan diintegrate oleh ekosistem brand ini, dan seperti kita lihat yang terjadi sekarang, brand-brand yang valuasinya tinggi, brand-brand yang matters itu adalah justru ekosistem brand gitu. Ya, jadi challenge-nya adalah bagaimana produk brand ini mesti harus merubah diri ya untuk menjadi ekosistem brand, dan untuk membentuk ekosistem itu kalau nggak digital itu nggak akan bisa. Ya, makanya mau nggak mau produk brand mesti harus melakukan transformasi digital untuk membangun ekosistem sehingga bisa bertransformasi dari produk brand menjadi ekosistem brand. Oke. Kita break dulu ya Mas Iwo ya, masih banyak waktu kok, tenang aja. Dengan santai kita akan jelaskan apa saja pembelajarannya. Tapi dengan statement yang disampaikan Mas Iwo ini bukan berarti loh hal-hal yang tadinya dipikirkan nomor satu ternyata tidak, itu bukan berarti menyurutkan semangat untuk bertahan ya Mas Iwo ya di pandemi COVID-19 ini. Oke, kita break sebentar. Komentar Anda masih kami tunggu di 0812 11 12 959 dan kami live di kanal YouTube dan juga Facebook Smart FM. Silakan berkomentar. Nanti kami akan bacakan di sesi yang terakhir pastinya. Tetap bersama kami. Smart Branding. Smart Branding. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yuswa Hadi atau Mas Iwo, dan kita baru sampai di pembelajaran yang kedua ya. Jadi buat Anda yang mungkin tidak sempat mendengarkan utuh perbincangan kita dari sesi pertama tadi, semua perbincangan dan program-program di Smart FM kami tetap akan simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba ketik Smart FM dan semua tersimpan rapi untuk Anda mendengarkan kembali atau melihat kembali sebagai sebuah pembelajaran yang bisa Anda ambil. Nah, Mas Iwo, poin ketiga dan keempat silakan kita coba jabarkan lebih detail. Oke, tadi yang pertama yang baru datang ya, yang pertama adalah bahwa big is not always advantage ya, case-nya adalah Garuda, jadi kebesaran itu tidak menjamin kesuksesan ya, tapi bukan berarti yang besar nggak bisa sukses. Yang penting adalah yang lincah, yang agile, yang cepat, itu mereka yang oke gitu ya, bisa survive. Kemudian yang kedua adalah ekosistem brand. Itu lebih powerful ketimbang produk brand ya. Yang ketiga adalah masih nyambung dengan yang pertama teman-teman, yaitu bahwa every business will be a digital business ya. Jadi teman-teman, saya 5 tahun yang lalu, atau bukan 5 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ya 2019, itu saya belum berani mengatakan bahwa at the end of the day setiap bisnis itu akan menjadi digital business ya. Tetapi dengan pandemi kita tahu konsumen itu bermigrasi ke digital ya, karena kan tinggal di rumah ya. Kalau keluar tidak aman, maka kita menghadapi ekonomi yang low touch ya, ekonomi yang menghindari kerumunan dan seterusnya. Maka digital itu menjadi solusi dan mereka kemudian bergerak menjadi digital consumer gitu ya. Pada titik itu juga maka kemudian akhirnya digital itu menemukan critical mass-nya. Saya berani mengatakan bahwa at the end of the day itu setiap bisnis itu mesti harus menjadi digital business ya. Tidak berarti bahwa produknya itu digital, tetapi semua prosesnya ya, semua aktivitinya itu mesti harus ya, di marketing, di HR, di keuangan, itu mesti harus di-enable dengan digital gitu. Ya, jadi kalau kita nggak embrace digital, maka kita akan mati gitu ya. Jadi at the end of the day every business will be a digital business. Kalau nyambung di proses sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa ekosistem brand itu lebih powerful dari produk brand. Untuk menjadi ekosistem brand kita nggak bisa mengintegrasikan seluruh value chain ya, maka syaratnya adalah untuk bisa mengintegrasikan mesti harus kita embrace digital. Kita harus menjadi digital company atau menjadi digital brand gitu. Ya, jadi yang ketiga adalah every business will be a digital business. Ya. Baik. Yang keempat Mas Iwo? Yang keempat kaitannya sama Syahrini ya. Karena di bulan apa ya? Belum lama sih, bulan November atau bahkan Desember ya. Syahrini itu menjual karyanya, fotonya ya. Ini ada kalau di IG saya. Ya, oh ya teman-teman mesti harus lihat IG saya ya, Yuswa Hadi, ya belakang pakai Y. Itu di IG saya itu ada fotonya ya, fotonya Syahrini yang dijual di Metaverse ya, di Binance ya, yaitu NFT ya. Jadi ntar. Oh, yang sold out NFT Syahrini laris manis setiap hari ya. Yang NFT ya. Jadi teman-teman di bulan kalau nggak salah di bulan September ya, atau di bulan Agustus ya, jadi itu September atau bahkan Oktober ya, itu Mark Zuckerberg itu mengumumkan bahwa Facebook itu akan bertransformasi dan melakukan repositioning ya, dari social media, social network itu menjadi metaverse company ya, dengan brandnya diubah menjadi Meta ya. Pernyataan Mark Zuckerberg itu memicu ya heboh di seluruh dunia, dan metaverse atau virtual reality yang awalnya memang sudah ada dan agak-agak ya sudah berkembang, tetapi mungkin nggak seseru sebelum Mark Zuckerberg mengumumkan itu menjadi sebuah bola salju yang luar biasa, dan itu akan menjadi the big thing di tahun 2022 ini, yaitu metaverse. Ya, jadi atau
virtual reality ya. Kita menghadapi apa yang disebut sebagai web 3.0. Kalau sebelumnya itu web 2.0 di mana ciri dasarnya sih dua. Ya, yang pertama 2 dimensi karena semua kita berhadapan dengan layar handphone atau layar laptop ya, itu untuk yang web 2.0. Tetapi nanti di web 3.0 itu layarnya melalui Oculus ya, kalau di VR VR gadget itu. Ya, kalau Facebook tuh punya namanya Oculus gitu. Jadi kita seperti merasakan 3D di dalamnya ya, tapi tentu saja diwakili oleh avatar gitu dan seterusnya, sehingga pengalamannya akan imersif ya, namanya immersive experience ya. 3D immersive experience itu adalah metaverse ya. Kita akan menghadapi, jadi kayak dunia fisik itu akan dipindah ke dunia metaverse, dan itu menurut Mark Zuckerberg itu akan menjadi masa depan internet ya, namanya web 3.0. Ya, yang pertama itu, yang kedua adalah sifatnya yang decentralized nanti dengan adanya blockchain dan seterusnya. Ya, itu akan di akhir 2021 itu diungkapkan oleh Mark Zuckerberg dan kemudian menjadi bola salju yang liar, yang luar biasa, dan kemudian sampai artis-artis ya, kalau semua sudah artis turun tangan itu proses adopsinya akan cepat sekali ya. Ketika Syahrini kemudian dalam waktu sehari langsung sold out ya NFT-nya, maka kemudian nantinya akan diikuti oleh selebriti yang lain, dan selebriti itu kan punya follower, jutaan follower ya, followernya akan ikut-ikutan ya. Dan sekarang bisnis nggak cuma saham, sekarang kripto lagi booming luar biasa gitu. Mas, biar tidak terkesan metaverse will be the next deadly disruptor menakutkan tuh, gimana caranya Mas untuk bisa menyikapinya, Mas? Ya, sebenarnya sama lah kayak digital tadi. Kalau kita nggak embrace digital, kita akan mati ya. Kalau kita nggak embrace metaverse ya, at the end of the day ya, sekarang masih belum ya, karena bentuknya kayak apa, kemudian Oculusnya atau kita tempat nontonnya juga masih mahal sekali ya. Jadi memang masih belum, tetapi sebaiknya teman-teman dari awal sudah siap-siap untuk embrace itu, karena at the end of the day itu akan kita capai, dan siapa yang nggak mencapainya dia akan tertinggal gitu ya. Makanya dari sekarang kejar-kejaran kita harus mulai masuk ke, sekarang kan sudah mulai ya, kota-kota ya, katanya alun-alun utara atau apa di Jogja sudah dijual di metaverse segala macam. Jadi semua sekarang nggak cuma fotonya Syahrini, tapi apa-apa nanti kebun binatang ya, taman kota ya. Nah, itu nanti akan dijual di metaverse. Makanya cepat-cepatan kita menghuni di metaverse sehingga kita jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Ini nggak cuma untuk individu ya, tapi juga untuk corporate ya. Dan corporate nanti kita juga akan menggunakan virtual reality itu untuk memasarkan produk kita. Jadi nanti marketing pun juga akan didisrupt. Ya, marketing itu nanti kalau teknik-teknik lama pakai baliho gitu ya, atau pakai sosial media gitu yang 2 dimensi. Maka nanti di era metaverse kita bisa test drive misalnya, kita pameran test drive, tapi kita di rumah tapi merasakan kayak test drive benar gitu melalui avatar kita gitu. Misalnya kayak gitu. Itu penggunaan di marketing akan luar biasa. Berarti bukan hanya saham yang bisa turun IPO di lantai bursa ya, semua juga bisa turun. Semua bisa nanti. Luar biasa. Kita kemungkinannya demikian luas dan kita masih belum tahu nanti seberapa lebar, seberapa luas, makanya kita masuk aja yang penting. Gitu. Oke, baik. Yang kelima, Mas? Yang kelima adalah saya mengatakan ini peristiwanya adalah tadi sudah saya singgung dikit di depan ya, di sesi yang kedua, yaitu mengenai langkah dari Tony Fernandes ya, atau Tony Fernandes ini yang punya AirAsia ya, sama-sama kena terhempas oleh disrupsi pandemik ya, Garuda dan AirAsia, tetapi Garuda sibuk dengan restrukturisasi utang ya, bagaimana tidak bangkrut. Sementara AirAsia ini justru memanfaatkan bencana pandemi itu untuk melakukan transformasi digital ya, dari airline itu menjadi super app ya. Dia menjadi dia bilang tuh si Tony Fernandes, dia ingin belajar dari Gojek ya untuk menjadi super app gitu ya. Kan Gojek kan untuk makanan bisa, untuk transportasi bisa ya, untuk payment bisa gitu ya, jadi super app. AirAsia itu akan bertransformasi seperti Gojek ya. Nah, ini saya mengatakan ini dari airline ke super app.
ya itu kan out of the box gitu kan, sesuatu yang kita nggak duga gitu ya, itu dilakukan oleh Tony Fernandes. Nah, tetapi kalau kita nggak out of the box, maka kita akan nggak bisa lolos dari triple disruption. Ya, makanya saya bilang di pelajaran yang keempat, now out of the box thinking is a usual thing gitu ya, is as usual. Jadi out of the box itu menjadi biasa sekarang, karena kalau kita nggak out of the box kita akan mati gitu. Makanya teman-teman, kalau dulu out of the box itu kan dilakukan hanya oleh Apple gitu ya, oleh Google gitu ya, perusahaan hebat. Tapi sekarang everybody mesti harus berpikir out of the box untuk bisa lolos dari rekaman triple disruption. Oke, berarti kalau dikawinkan ya dalam tanda petik ya Mas ya, kita mampu punya kekuatan thinking out of the box, ngerti era digital juga, terus join metaverse, wah itu akan booming. Nah itu ya, jadi sebenarnya pelajaran-pelajaran ini luar biasa untuk kita melangkah ke 2022, karena kan ini pelajarannya kan bukan dari textbook, tetapi dari betul-betul real yang ada di lapangan. Jadi apa-apa peristiwa yang ada di 2021 kita nggak boleh biarkan. Kita coba tarik pelajaran-pelajarannya, dan dari sini itu luar biasa untuk bagaimana kita melangkah ke 2022 gitu. Berarti nggak setuju saya kalau Mas Iwa bilang ini perspektif subjektif, Mas. Karena ada di sana juga di sini ya. Oke Mas, kita break dulu ya. Kita habiskan nanti di sesi yang terakhir. Smart Listeners bersabar yang udah komentar di WhatsApp, nanti saya akan coba bacakan di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Smart Branding. Smart Branding. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener, BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat merupakan lembaga pemerintah yang memiliki program mengelola dana peserta untuk wujudkan rumah pertama. Tapera menghimpun dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat peserta Tapera. Pada tahap awal, Tapera melayani pegawai negeri sipil PNS, dan berikutnya bisa dinikmati oleh TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, pegawai swasta, dan pekerja mandiri atau sektor informal. Caranya mudah. Tiap peserta wajib membayar simpanan 3% dari pendapatan tiap bulan, dan tiap peserta bisa dapat pembiayaan rumah, seperti pemberian rumah pertama, pembangunan rumah pertama, serta renovasi rumah pertama setelah menjadi peserta minimal 1 tahun. Plus pengembalian tabungan saat berhenti menjadi peserta dan mendapatkan hasil pemupukannya. Tapera kredibel dan terpercaya, diawasi Komite Tapera, yaitu Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan profesional. Mari bergabung bersama Tapera, bersama wujudkan rumah pertama. Radio memang bisa didengarkan, tapi sekarang radio juga bisa disaksikan loh. The best songs on the radio, all day, all night, right here. Anda bisa sekaligus mendengar dan menyaksikan kami bersiaran live di YouTube kanal Smart FM. Pastikan setiap programnya Anda saksikan dan subscribe Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami. Tapi sudah sampai di sesi yang terakhir ya, tentang 8 pelajaran yang bisa diambil intisarinya
Sekaligus nanti kita akan coba ambil rangkumannya ya, karena ini saling berhubungan. Ini perspektif saya Mas Iwo ya, nanti Mas Iwo boleh kuatkan tentang hal ini ya. Ada 8. Kita rampungkan dulu sebelum kita bacakan SMS yang WhatsApp yang masuk. Mas, tadi setelah yang lesson 5, now out of the box thinking is usual, itu statementnya dari Tony Fernandes yang ingin meniru Gojek. So, 6, 7, dan 8-nya apa Mas Iwo? Sekarang 6 ya? Ya, betul. Sekarang 6 ya? Oh ya, yang 6 ya. Ya. Oke, teman-teman, peristiwanya adalah saya nggak tahu di bulan apa ya. Apa yang jelas adalah di pertengahan pada waktu itu BTS dan McD itu melakukan kolaborasi yang begitu menghebohkan ya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana kekuatan ARMY atau kekuatan evangelis ya itu menjadi kekuatan luar biasa di balik pemasaran BTS Meal ya, namanya BTS Meal, yaitu kolaborasi antara BTS dengan kolaborasi antara McD dengan BTS untuk memasarkan produk meal ya, satu paket ya khusus itu edisi BTS gitu ya. Nah, pelajaran terbesar dari situ adalah saya tulis di sini, customer evangelist is the most impactful marketer on earth gitu ya. Jadi yang sebenarnya kalau kita ngomong brand, kita ngomong marketing, maka pemasar yang atau salesman yang paling hebat itu bukan salesman beneran ya, bukan direktur marketing atau direktur sales gitu ya, tetapi adalah ARMY atau adalah customer evangelist, yaitu customer yang memasarkan atau memberikan kabar bagus, merekomendasikan satu brand ke customer yang lain secara peer to peer ya, melalui sosial media ya, sehingga menciptakan viral ya. Gampangnya ARMY lah kalau dalam konteks BTS itu adalah ARMY ya. Jadi itu yang saya sebut sebagai customer evangelist, yaitu customer yang merekomendasikan produk kita kepada customer yang lain. Itu adalah the best atau the most impactful marketer on earth ya, di muka bumi ini nggak ada marketer yang lebih ampuh, lebih impactful dibandingkan para customer evangelist itu. Ya, itu pelajarannya di situ. Ya, artinya teman-teman sekarang untuk membangun brand, bangunlah customer evangelist dan manfaatkanlah mereka untuk merekomendasikan produk kita ke konsumen yang lain seperti yang dilakukan oleh ARMY untuk brand hebat yang namanya adalah BTS ya, karena McD di endorse oleh BTS dan BTS di-endorse oleh atau dimarketingkan oleh ARMY, maka itu menjadi kekuatan viral yang luar biasa, nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Oke, yang ketujuh? Yang keenam ya. Ya. Yang ketujuh Mas, langsung? Yang ketujuh adalah peristiwanya adalah pada waktu itu mungkin bulan Mei ya, atau bulan sekitar Mei atau Juni ya, yaitu peristiwa pada waktu itu bir brand itu pas kita lagi mau PPKM ya, pas mau PPKM itu Delta lagi hebat-hebatnya, maka tiba-tiba terjadi viral ya, bir brand itu ada video yang viral ya gitu ya, di mana orang itu berebut untuk cari bir brand itu luar biasa gitu ya, dan kemudian dengan itu memang kemudian beberapa hari bir brand itu sulit dicari gitu ya. Nah, pelajarannya adalah behavioral marketing gets important ya. Jadi behavioral marketing. Jadi teman-teman, perilaku konsumen itu menjadi faktor kunci di masa pandemi, teman-teman ya. Contohnya itu bagaimana konsumen itu melihat perilakunya ketika barang itu langka ya, ketika orang pengen kesehatan semua, makanya kan muncul Pameo gitu ya, bahwa bir brand itu bisa menyembuhkan COVID pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya nggak menyembuhkan COVID itu, tapi artinya daya tahan kita menjadi lebih kuat dengan minum bir brand. Itu adalah cerita yang dibikin oleh konsumen sebenarnya, karena Nestle sendiri sebagai produsen ya nggak pernah ngomong itu gitu ya. Tapi yang bikin cerita namanya brand story itu adalah customer. Dan ketika brand story itu positif ya Nestle tinggal nunggangin aja, dia untung karena customer yang bikin cerita gitu, bukan dia gitu ya. Nah, maka dia ya riding the wave, bukannya dia diem, dia gunakan itu. Nah, tapi yang membuat viral itu bukan Nestle, yang membuat malah Nestle-nya kasih komen di situ. Kan banyak produknya kosong, makanya terus segera komen kita akan
coba isi di supermarket, di mana-mana agar nggak sampai habis gitu. Kira-kira gitu. Ini kekuatan Army juga ya sebetulnya Mas Iwo ya. Nah, itu pelajarannya juga ada Army juga di situ, tetapi Army-nya kalau BTS tadi adalah Army, tapi kalau ini adalah konsumen yang membuat brand story mengenai brand tersebut gitu ya. Bahwa bir brand itu bisa menyembuhkan ya, quote unquote bisa menyembuhkan COVID ya. Sebenarnya nggak menyembuhkan ya. Yang terbentuk adalah bahwa kita menjadi lebih kuat ya, lebih daya tahan tubuhnya lebih bagus sehingga kemungkinan kena COVID-nya menjadi lebih kecil. Itu cerita itu dikarang-karang oleh konsumen secara dari generasi ke generasi ya, karena bir brand itu 1900 berapa gitu, jadi udah hampir 100 tahun ya, jadi brandnya lama sekali, jadi turun temurun diyakini oleh konsumen menjadi sebuah mitos gitu ya. Menjadi satu mitos yang diyakini, dan kemudian ketika COVID melanda, ketika kita mau PPKM semua takut ya kena COVID, maka kemudian berburu untuk cari bir brand gitu. Oke, yang terakhir Mas. Terakhir ya, jadi kita memang sudah di sesi ini adalah yang terakhir adalah di bulan Desember ya, awal ya kalau nggak salah, itu mengenai kopi kenangan itu menjadi unicorn baru. Ya, dapat suntikan ya. Indonesia ya. Jadi unicorn itu artinya investasinya sudah melebihi 1 billion gitu ya. Dan dia nggak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, the first unicorn untuk F&B retail ya. Nah, teman-teman pelajarannya adalah millennial brand attack ya, millennial brand attack, be alert gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa teman-teman kopi kenangan sukses karena dia secara fokus itu menarget milenial. Ya, milenial itu kan maunya cepat segala macam. Ya, dia kan ada yang dine in, tapi yang justru laris adalah dia gerainya kecil-kecil dan grab and go konsepnya ya, dan itu sangat relevan dengan milenial. Dan sebenarnya kopi kenangan itu juga refleksi atau identitas dari brand-brand baru digital, startup digital yang dibuat atau dirintis oleh milenial. Jadi dia representasi kalau di dalam buku Cool and Agile Brand yang membilas brandnya baby boomers dan Gen X ya, dibilas oleh brand milenial ya. Salah satu brand milenial ini adalah kopi kenangan ya. Artinya dibikin atau dirintis oleh kalangan milenial gitu. Oke, Mas, ini saya bacakan komentar yang masuk ya, Mas, karena memang sudah banyak komentar yang masuk. Saya persingkat saja. Yang pertama dari Juli. Kalau Juli bilang, wah pembelajaran yang hebat nih Mas Iwo, mengumpulkan 8, tapi saya yakin cukup banyak pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga dari Pak Martin, kalau Pak Martin bilang begini katanya, Mas Iwo berarti kita harus bisa terus mengadaptasikan diri ya, ada sebuah kesempatan untuk menjadi besar dan juga menjadi yang terbaik di Indonesia. Oke, kemudian dari Ari, kalau Ari bilang, Mas, untuk para pelaku UMKM ini tamparan keras loh, jangan hanya betah menjadi UMKM saja, tapi bigger dong, semangat katanya. Oke, baik. Itu dari WhatsApp. Kemudian saya coba lihat dulu yang sudah masuk dari kanal YouTube-nya Smart FM. Pak Eduardus Indriardi, marketer evangelis, kan settingannya by tim marketing juga. Pasti ada betul. Ya, pasti ada pendekatan di balik layar dari kolaborasi dan BTS. Gimana Mas? Wah, ini nggak cukup banyak waktu nih Mas Iwo untuk bahasnya. Tapi semoga dari statementnya Mas Iwo dan juga pemaparannya ini mewakili ya apa yang menjadi sebuah pembelajaran. Mas, kita ambil satu konklusi di 1 menit terakhir. Silakan Mas Iwo. Konklusinya adalah teman-teman harus adaptif ya, dan kita harus cepat dan kita harus tepat untuk merespon perubahan ya. Itulah yang disebut sebagai agility ya. Agility itu adalah cepat, lincah dan tepat ya. Jadi cepat itu adalah menyangkut mengenai momentum, bagaimana ketika terjadi perubahan triple disruption itu kita bukan menjadikannya sebagai threat tapi menjadi opportunity, ngambil secara cepat. Yang kedua lincah itu tadi contohnya antara Garuda dan AirAsia. Yang satu sibuk dengan restrukturisasi utang, tapi yang satu sibuk dengan melakukan transformasi bisnis dan transformasi digital ya. Itu kelincahan ya. Jadi kalau overhead-nya berat ya mau gerak kanan gerak kiri itu sulit gitu ya. Jadi ini kayak dinosaurus mau noleh aja susah gitu. Itu berarti tidak lincah gitu. Yang terakhir adalah tepat ya. Tepat itu artinya kita bisa membaca arahnya kemana gitu. Ya, kalau kita keliru membaca arahnya, kita bukannya melakukan giant leap,
tapi kita masuk jurang justru gitu ya. Makanya yang penting adalah tepat ya. Tepat itu dari kita penciuman kita. Kita lihat arahnya kemana. Makanya sekarang ini banyak teman-teman harus banyak mendengar, banyak melihat ya bagaimana arah perubahan konsumen. Karena dengan begitu kita ngerti arahnya kemana. Kalau kita tepat menyasar arah yang akan dituju, maka itu kita katakan kita punya agility ya. Jadi sebenarnya secara umum pelajaran 3 itu kalau disebut satu kata namanya agility, di mana ada komponen 3 yaitu cepat, lincah, dan tepat dalam merespon perubahan. Oke, Mas Iwo, terima kasih banyak waktunya, sudah mepet sekali, tapi semoga ini tidak memberikan kesan nakut-nakutin ya, tapi jadikannya sebagai sebuah pelajaran agar terus bertumbuh dengan pertimbangan-pertimbangan untuk mampu bersaing dalam semua aspek kehidupan. Mas Iwo, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih dari buat keluarga. Teman-teman, terima kasih semuanya, thank you. Oke, Sobat Bisnis, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di 2 minggu depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube Smart FM, dan juga follow Facebook serta Instagram kami untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di sosial media Smart FM. Saya Daryl Adam, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Yusro Hadi, Managing Partner InVenture.